Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita ya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat kembali belajar ya, walaupun masih dalam ya daring ya anak-anak saja. Selawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ya, suri tauladan kita ya dalam kita beragama, dan kita mengharapkan kelak syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya anak-anak ustazah kelas 12 ini ada 20 siswa. Mana yang lain? Buka aja videonya semua ya. Ustazah mau lihat wajah-wajahnya. Karena kita masih belum bisa bertatap muka. Ustazah mau lihat wajahnya semuanya. Nazla Aziza, Balkis Tanjung, Aina Balkis Tanjung, Kaila Wanda, Yasmin Salsabila. Yasmin Lutfi ya? Iya. Yasmin Lutfi. Yasmin Latifah nggak Ustazah? Yasmin Lutfi, Afwan ya Yasmin Latifah, iya Afwan. Itulah kan lupa Ustazah kan, lama kali kita nggak jumpa soalnya hampir lupa Ustazah nama-nama anak-anak Ustazah. Yasmin Latifah, Aina, mana suaranya nih? Yasmin Latifah, mana suaranya? Gak ada suaranya. Kaila Wanda, mana Kaila Wanda? Ya Ustazah. Ya saja, sehat Kaila. Mana wajah anti Kaila? Sehat alhamdulillah. Ustazah kok rindu ya? Coba dulu tunjukin wajahnya. Rindu sama semua ya, nggak Kaila aja, rindu sama semuanya. Ya, rindu sama semuanya. Ya, kalau udah cerita rindu kayaknya haru ya. Kita belajarnya masih daring ya, anak-anak ustazah. Seharusnya kita bisa bertatap muka, belajar bersama, ketawa bersama ya kan. Ya, praktek bersama. Ini kita masih daring. Tapi anak-anak ustazah, kita masih harus tetap bersyukur ya. Walaupun dalam keadaan seperti ini kita masih bisa belajar ya anak-anak ustazah, belajar menuntut ilmu ya, apalagi anak-anak ustazah ini udah kelas 12 ya, nggak terasa ya anak-anak ustazah udah di penghujung akhir semester yang sebentar lagi akan tamat ya insyaallah. Jadi tentunya belajarnya juga lebih ekstra ya di semester ini, lebih ditingkatkan, lebih digiatkan lagi ya. Kiranya jangan ada masalah-masalah lah yang tidak kirim tugas, yang tidak melihat video pembelajaran. Kiranya di semester ini semangat lah anak ustazah ya, tidak menjadikan daring itu hambatan dalam belajar ya. Jadi ini kadang ustazah yang lihat ya, yang nggak bisa ikut Zoom kadang bagaimana banyak sekali ya nggak lihat video pembelajaran, nanti ada tugas nggak tahu. Nah, tidak lagi lah seperti itu, karena anak saja sudah besar ya, sudah ya remaja ya, remaja meranjak dewasa. Jadi harus ditingkatkan lah cara belajarnya ya. Ini 20 berapa? 21, 22 masih ya. Mana nih yang lain saja nggak tahu. Balkis Tanjung nggak ada nih. Balkis Tanjung, tadi Yasmin Latifah, Nazla Aziza ada. Dea Aranoya, Aina Dea, mana suaranya nih? Mana suaranya? Mana wajahnya? Dea,
Dia kemarin kalau nggak salah sakit ya katanya. Udah sehat. Mana suaranya nih? Siti Marhama Putri Salsa Madinah 23. Zahrani sehat? Ya, semangat ya. Iya, alhamdulillah sehat ya. Anak-anak ustazah, tetap jaga kesehatan ya. Keluar rumah tetap ya. Tetap jaga kesehatan. Kita nggak boleh sepele yang namanya COVID ya. Karena semakin bertambah saja, semakin hari, terutama ya di Medan juga ya, Medan kota besar. Ya, masih tetap zona merah ya, anak ustazah. Gubernur juga melarang kita menunda ya untuk tatap muka, berarti memang masih sangat darurat ya. Semakin hari semakin darurat sepertinya. Jadi ya, kita syukuri aja lah cara belajar kita seperti ini, terus diikutin ya. Tugas-tugas yang dikerjain, rajin merojaah. Kunci utama dalam belajar itu rajin merojaah, terutama pelajaran agama ya anak ustazah, karena ustazah juga yakin dan merasakan beratnya dalam belajar agama itu harus hafal ya, harus banyak yang dihafal, harus banyak yang diingat. Itu pasti ya, ustazah juga merasakan ya. Mungkin beda, sangat beda sekali dengan pelajaran ustazah, pelajaran PJOK. Namun begitu pun anak ustazah juga tetap tidak boleh remeh ya, karena di antara semua pelajaran misalnya tinggi bagus nilainya, pelajaran PJOK aja jelek kan, jelek juga ya kan, menyeleneh satu nilainya jelek misalnya 75 pas-pas KKM. Nah kan nggak juga seperti itu ya. Jadi selagi bisa semua diikutin ya, dikerjakan ya, alhamdulillah ya, biar nilainya juga bagus. Nampak anak-anak ustazah juga memang sungguh-sungguh dalam belajar walaupun daring, tidak jadi alasan ya anak-anak ustazah ya. Baik, kita lihat dulu materi kita ya. Ini waktu belajarnya anak-anak ustazah paling berapa ini ya? 3 bulan, 2 bulan atau 3 bulan waktu pembelajaran kita ya. Efektifnya. Setelah itu akan ada banyak ujian-ujian anak ustazah kelas 12. Biasanya lebih cepat itu ujiannya, lebih cepat belajarnya daripada adik di kelasnya. Jadi maksimalkanlah belajar dalam waktu ya kurang lebih 3 bulan ini ya. Karena itu tidak akan terasa ya, 3 bulan. Kalau 3 bulan ya mungkin tidak sampai 3 bulan. Biasanya bulan 3 itu sudah banyak ujian ya anak ustazah. Sudah banyak ujian itu ya. 2 bulan lah kita bilang, nggak sampai juga ya. Ini sudah 1 minggu. Ini pertama ya, tatap muka pelajaran pertama di awal semester 2. Berarti sekitar ada berapa pertemuan itu? 8 ya. 8 pertemuan kita cuma. Waalaikumsalam. 8 pertemuan kita cuma anak ustazah yang masuk seminggu sekali. Kalau agama mungkin banyak ya. Ya, apalagi jam pelajaran itu agama banyak. Jadi anak ustazah sepertinya lebih, insyaallah mudah-mudahan ya, akan lebih banyak mendapatkan ya ilmu ya, dan manfaatkanlah waktunya. Manfaatkan waktunya ya, lancar kaji karena diulang. Jadi tidak boleh malas merojaah, belajar dan terus belajar ya. Ya, anak ustazah, kita coba lihat dulu materi pembelajaran kita di semester ini. Tapi sebelum kita mulai, ada yang mau disampaikan? Tidak? Ada yang mau ditanya-tanya? Hairunisa? Enggak ada. Hanifah? Dea udah masuk ya? Enggak ada. Aisyah Ayu, sehat Aisyah? Aisyah Ayu nggak pernah sakit. Kalau di sekolah dulu kan suka sakit. Ini di rumah nggak pernah sakit. Sakit juga ustazah. Sakit apa? Demam? Kamu. Lambung? Loh, di rumah harusnya lebih ya. Anak saja kadang kesan sepele ya. Gara-gara daring kita lupa semuanya. Jangan seperti itu ya. Banyak juga yang seperti itu, bahkan ada yang sampai menangis menahankan kelelahan dalam belajar daring. Jadi tetap ya, pergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya ya. Kalau capek istirahat ya, jangan lupa minum air putih yang banyak, jangan lupa makan, waktunya sholat ya. Jadi kalau di rumah itu ya jangan banyak nengok yang lain-lain ya. Kerjakan tugas, capek, istirahat, sudah gitu. Jangan tengok yang lain selain video pembelajaran atau yang berhubungan dengan ilmu
Ya, jangan yang lain-lain dibuka. Ya. Nah, jadi tetap jaga kondisi badannya ya. Hindari ya, jangan kelelahan lah ya. Ada yang mau ditanya, Sophie Oril? Ada yang mau ditanya? Dea, Dea mana nih wajahnya? Dea udah sehat Dea? Nggak ada suaranya. Ainus? Ainus? Ade? 24. Hanya 24 siswa ya. Yang lain nggak tahu nih kemana nih. Ya, nggak ada ya. Aisyah Husni, ada mau tanya-tanya? Enggak, Ustazah. Nggak ada. Oke, kita lihat materi kita semester ini tentang apa saja. Oke, terakhir tentang apa? Kebugaran jasmani ya, anak ustazah. Ya, kebugaran jasmani ini banyak contoh-contohnya yang lalu. Ya. Ya, derajat kelincahan itu ada, kita ulang sedikit ya, lari zigzag, kemudian mengevaluasi derajat daya ledak. Nah, itu dengan melakukan apa nih? Loncat tegak atau vertical jump. Ya, loncat tegak. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, materi kita sampai di situ ya, terakhir ya. Kita lihat materi selanjutnya di bab 6. Nah, senam lantai. Anak ustazah. Senam lantai. Ya, tentunya ini pembelajaran yang juga sudah berulang, tapi anak ustazah nggak boleh bosan ya, tetap diikuti ya materinya ya. Nanti insya Allah akan ustazah berikan tugas-tugas ya. Karena ustazah sebenarnya jarang ini ngasihkan tugas sama ustazah, tapi kadang 1-2 tugas pun dikasihkan, kadang nggak dikirimkan juga ke ustazah. Maunya tetap rajin ya, karena ya itulah nilai akademik kalian ya, nilai akademik kalian yang harus juga ada gitu. Jadi harus tetap rajin ya. Saja berharap di semester 2 ini jangan ada yang tidak mengirimkan tugas ya. Apapun bentuk tugas yang ustazah berikan. Ya, kita lihat di sini senam lantai. Apa itu senam lantai? Aisyah Husni masih ingat apa itu senam lantai? Menggulingkan badan ke depan. Menggulingkan. Itu contohnya. Pengertiannya apa? Senam lantai, senam yang dilakukan di atas lantai. Nah, dapat menggunakan alat maupun tidak menggunakan alat ya. Alat itu ya bisa berupa matras, ya kan gitu. Atau alat-alat lain yang berhubungan dengan gerak senam lantai. Ya, kita lihat di sini. Ini nanti diringkaskan ya, garis besarnya saja. Nanti suatu saat Ustazah akan minta kirimkan tugas catatan nanti tetap ya. Jadi Ustazah mau lihat nih anak Ustazah. Kalau dia cepat ngirimkan berarti di situ misalnya di hari itu diminta dikirimkan, dia cepat kirimkan berarti nampak dia memang menyatat jadi tinggal kirim. Tapi kalau ngirimnya besok berarti dia memang nggak ada meringkas, ya kan? Nggak ada meringkas, dia nggak ringkaskan catatan karena dia menunda-nunda mengirim tugas. Jadi nampak ya. Jadi sesungguhnya ya kerajinan kalian itu sangat dinilai ya anak ustazah, sangat dinilai dari rajinnya kalian mengerjakan tugas-tugas ya. Ya, kita lihat di sini. Langsung ini ya anak ustazah dicontohkan salah satu gerakan senam lantai di sini yaitu rangkaian gerak guling depan. Nah, guling depan. Jadi di antara semua gerakan senam lantai yang mudah kita lakukan itu apa? Guling depan. Ya kan? Itu yang paling mudah kita lakukan ya, karena kita sudah terbiasa melakukannya. Ya, seperti kebugaran jasmani yang lalu itu juga kan ada ya yang melakukan praktek kebugaran jasmani dengan cara guling depan. Nah, itu ya. Jadi intinya gerakan-gerakan ini juga berhubungan dengan kebugaran jasmani, ya. Anak ustazah. Kemudian kita lihat di sini. Guling depan merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke muka, dinamis ya, berkelanjutan. Gerak guling depan, gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke depan
dengan bentuk membulat seperti roda, ya. Oleh karena itu gerakan guling depan akan dianalisis dalam pelajaran ini, ya. Dianalisis, kita lihat bentuk, ya, gerakan guling depan dapat dilakukan melalui tahap gerakan berikut, ya. Jadi kalau dalam melakukan guling depan ini kita bisa lakukan dengan berapa cara? Berapa cara? Siapa yang masih ingat? Yasmin, Salsa, Yasmin Latifah, Yasmin Latifah, nggak ada tadi ya. Yasmin, Salsabila. Dua cara. Yang pertama dengan cara bisa dengan cara jongkok, ya kan? Jongkok dan berdiri, ya kan? Nah, dua cara, ya. Jongkok dan berdiri. Nah, ini posisinya jongkok ini. Kalau berdiri, tentunya kaki kita ini lurus, ya, lurus. Baru ketika mendekati kepala kita sudah mulai ingin kita dekatkan ke matras, baru bagaimana? Baru ditekuk, ya. Nah, jadi kalau diawali dengan jongkok itu sikap badannya lebih membulat lagi dulu awalnya. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, di sini ada cara-caranya anak ustazah, ya. Di sini ada cara-caranya. Kita lihat, ya. Insya Allah teorinya nggak lupa, ya. Yang langsung ustazah yang ajarkan. Ya, pertama bagaimana? Ya, dari yang pernah kita pelajari. Pertama bagaimana sikapnya? Berdiri, ya kan? Ini sikap berdiri, ya. Berdiri tegak, kemudian letakkan kedua lengan di mana? Telapak tangan di atas matras. Kemudian kita mulai membungkukkan badan kita, di mana setelah tangan kita, kepala kita juga ke matras. Habis itu bagaimana? Ya, kita angkat bokong kita untuk kembali kita tolakkan ke depan, ya kan? Nah, sikap badan membulat, kemudian berakhir pada sikap duduk, jongkok dan berdiri. Nah, itu dia, ya. Jadi ini mau anak ustazah tuliskan cara-caranya, silahkan, ya. Paling nggak ini dulu, ya, materinya, ya. Guling depan merupakan kelompok dari senam lantai. Nah, ini pengertiannya sedikit, ya. Jadi diringkas aja, ya, diringkas garis besar saja. Nah, ini selanjutnya diminta melakukannya dalam bentuk kelompok, 7 kelompok. Jadi ini ustazah rasa tidak perlu kita bahas, ya. Di sini sebenarnya dituntut berdiskusi, ya. Bagaimana posisi kedua lengan, ya, seperti itu. Jadi kita langsung aja kita lihat, ya. Nah, waktu ujian lalu ustazah ada tunjukkan video pembelajaran nggak tentang kebugaran jasmani? Nggak ada, ya. Berarti kelas 12 belum kemarin saja tunjukkan. Nanti nggak apa-apa, kita ulang-ulang materinya. Jika sudah habis materi kita ini, kita ulang-ulang materinya, ya. Mungkin nanti kita akan tunjukkan video-video, ya, yang berkaitan dengan materi kita. Jadi biar nggak bosen, ya, biar nggak jenuh. Nah, kita lihat dulu teorinya, ya, anak ustazah. Yang kedua, setelah guling depan, guling belakang. Sebenarnya anak ustazah guling belakang ini juga gampang. Hanya butuh apa? Butuh latihan aja, ya. Kalau kita guling depan, kita harus kuat mengangkat bokong kita ke depan. Ini kalau guling belakang, coba lihat, ya kan? Kita harus kuat menjatuhkan, ya. Ini dari jongkok, ya. Jongkok, kemudian kedua tangan kita ini jatuhkan tangan kita kemana? Ke matras. Dan kuat mengangkat kedua kaki kita untuk berguling ke belakang, ya kan? Nah, seperti ini dia. Diawali dari berdiri, jongkok, ya. Nah, cara-caranya ada nih. Kita bisa lihat posisi jongkok. Posisi jongkok, kedua kaki rapat, ya. Kepalanya menunduk dan dagunya rapat ke dada. Ya, anak ustazah, bisa diperhatikan gambarnya. Tapi boleh, ya, dicoba di rumah, ya. Tapi pemanasan dulu, ya, jangan nggak pemanasan, ya. Kalau kita udah biasa mengguling-gulingkan badan kita, ini badan kita jadi fleksibel nih, ya, lentur, ya.
Jadi untuk guling depan ini dicatatkan ini ya, guling ke belakang guling belakang maksudnya. Guling ke belakang merupakan kelompok dari senam lantai yang bergerak ke belakang, dinamis ya. Guling belakang ini gerakan menggulingkan atau menggelindingkan badan ke belakang dengan bentuk membulat seperti roda. Jadi kebalikan dari guling depan, ya kan? Kebalikan dari guling depan. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, di sini juga dituntut adanya apa? Ya, kerjasama ya, berkelompok dalam melakukan guling ini. Tapi menurut Ustazah ini baiknya dilakukan per individu ya,